nomor satu dimanapun Anda berada di topik wawancara ketiga kita, pendengar ini terkait dengan SP2MI ya, Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia Nusa Tenggara Timur siap menggerakkan transformasi pendidikan di NTT. Dan kita akan berbincang bersama Ketua SP2MI, Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia NTT, ada Polikarpusdo. Selamat pagi, Pak Halo, Poli. selamat pagi. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Salam salam literasi ya. SP2MI NTT dan salam literasi. Baik, siap Pak Polikarpusdo. Dan Pak Poli minta waktunya pagi ini ya untuk kita berbincang terkait dengan SP2MI ini yang siap menggerakkan transformasi pendidikan di NTT. Nah, langkah strategis apa nih yang sudah dilakukan SP2MI dalam mendukung transformasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur? Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh pencinta pencinta cinta RRI ND ya. Ya. Di mana saja berada, terima kasih pendengar setia. Saya perkenalkan diri, nama saya Polikarpusdo selaku Ketua Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Langkah strategis yang sudah kami kerjakan, yang kami lakukan adalah kita sudah membentuk SP2MI tiga tingkat kabupaten se-NTT dari 21 kabupaten tambah 1 kota ya. Itu dalam rangka untuk memperkuat ekosistem literasi di tingkat kabupaten kota. Karena kita tidak bisa menjangkau di level paling bawah jika di bawah tidak punya komunitas atau SP2MI di tingkat yang paling bawah. Karena kalau kita melihat dari aspek kebijakan makro saat ini, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendidikan non formal dan informal itu menjadi program strategis dalam rangka memperkuat ekosistem pendidikan di Indonesia. Dan SPMI merespon positif itu dalam rangka untuk gayung bersambung di daerah-daerah, kita perkuat ekosistem itu dengan mentransformasi pendidikan. Bukan berarti bahwa selama ini pendidikan di NTT itu tidak bagus, tetapi ekosistem literasinya itu, ekosistem pendidikan itu belum terbangun. Kalau kita merujuk pada undang-undang ya nomor 20 tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional kita itu ada 3 jalur, formal, non formal, dan informal. Nah, kenapa pendidikan di NTT itu sampai saat ini itu masih terus belum optimal? Karena kita masih jalan, kalau bilang burung ya, dia masih terbang satu sayap. Dia tidak bisa, dia belum terbang 2 sayap, dan itu pasti jatuh. Nah, maka ekosistem pendidikan di NTT itu belum berjalan maksimal karena 3 tadi itu, pendidikan formal, non formal, dan informal itu belum berjalan bersama. Oleh karena itu, kehadiran SP2MI ini, Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat, ingin mentransformasi pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan basis schooling tapi learning. Jadi orang belajar, dan belajar itu di mana saja dan kapan saja. Maka seluruh komunitas pendidikan, komunitas literasi, kebetulan saya juga ketua forum Taman Bacaan Masyarakat, kita ingin hidupkan semuanya. Gereja, masjid, ada di sana, ada sekolah minggu, di sana ada komunitas. Ini harus dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan, persoalan pendidikan di NTT itu tidak akan terselesaikan. Maka saya selalu bilang, pendidikan harus dilihat dari aspek yang berbeda, bahwa pendidikan itu basisnya, pendidikan itu sifatnya holistik. Dia formal, non formal, informal ini harus semuanya dioptimalkan, begitu. Nah, selama ini kita sudah optimalkan di sektor pendidikan formal ya, tetapi juga belum, hasilnya juga belum maksimal. Tetapi peran pendidikan non formal itu akan mempengaruhi, karena begini, anak-anak di sekolah formal itu dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 lah. Terus ada beberapa sekolah yang mungkin pulang jam 3. Tetapi selebihnya anak itu sampai besok pagi jam 7 itu ada di rumahnya, ada di lingkungan masyarakat. Nah, disitulah. Terus yang kedua, persoalan di NTT itu sangat kompleks, Bapak Ibu sekalian. Angka putus sekolah kita tinggi, ATS kita tinggi. Ya, kalau kita melihat dari data itu mau kurang lebih dari 100.000 anak tidak sekolah 7 sampai 18 tahun ya. Berapa? 7 sampai 18 tahun. 7 sampai 18 tahun ya. Kurang lebih 200.000, bayangkan. Anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah itu ada 3 kategori. Anak yang tidak pernah sekolah, anak yang pernah sekolah dan putus, dan anak yang pernah sekolah
pernah tamat di jenjang tertentu tetapi tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke jenjang selanjutnya. Tamat SD tidak lanjut SMP, tamat SMP tidak lanjut SMA. Nah, ini persoalan, dan persoalan ini bisa teratasi melalui jalur pendidikan non formal. Kan gitu. Jadi undang-undangnya sudah ngaturnya begitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota melihat ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi kenapa spirit SP2M ini hadir baik dari tingkat nasional maupun tingkat daerah dalam rangka untuk menjawab itu. Persoalan pendidikan kita di Indonesia itu banyak sekali luas, dan saya tidak bicara Indonesia terlalu luas, bicara kita di NTT yaitu. Baik. Terus yang kedua, indeks literasi kita. Indeks literasi kita masih jauh dari harapan. Kenapa? Karena pendidikan kita itu tadi saya bilang formal, non formal, dan informal itu terjadi ego sektoral. Jadi tidak berjalan beriringan, dan pemerintah belum ada kebijakan strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait dengan bagaimana mendorong pendidikan non formal agar dia berkembang. Misalnya kampung literasi dulu pernah kita ini, terus taman bacaan masyarakat, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, berbagai komunitas penggerak literasi. Kalau ini digerakkan, masalahnya selesai, dan pemerintah akan mendapatkan sebuah semakin transformasi yang besar, dan pendidikan itu akan benar-benar berdampak pada generasi bangsa, dan cita-cita luhur kita Indonesia Emas 2045 itu bisa kita gapai. Ya. Nah, ini Oke, baik Pak. bisa tercapai. Baik Pak Polikarpus ya. Oke, ini belum pendidikan ini belum dijalankan secara baik ya. Ini butuh perhatian dari pemerintah. Holistik. Oke, secara holistik. Nah, sejauh masih ini sepihak jalannya. Baik, sejauh ini bagaimana peran SP2MI untuk menciptakan kolaborasi dengan pemerintah agar masalah ini bisa ada solusinya seperti itu ya? Ya, nah baik. Kebetulan saya ini kan praktisi pendidikan non formal ya. Saya ini praktisi pendidikan non formal, sejarahnya saya juga punya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang pernah 2019 sebagai PKBM terbaik Indonesia juara 1. Nah, kita bergerak ya melalui lembaga PKBM, melalui organisasi forum PKBM, melalui asosiasi tutor, juga melalui SP2MI ini. Kita bergerak ya, tapi kan sebagai lembaga mitra, kita sebagai lembaga mitra kan tidak cukup kita bergerak sendiri. Kita harus bergerak bersama pemerintah. Nah, oleh karena itu pemerintah kalau saya melihat dari kebijakan politik anggaran belum berpihak kepada pendidikan non formal ya, belum berpihak. Kalau selama ini kementerian saja yang dari pusat ya yang mengurusnya ya. Tapi di level kabupaten kota itu belum ada. Saya belum pernah dengar atau ini. Kemarin ya mungkin di Malaka ya beberapa kali di Malaka ada pelatihan ini, ada bantuan untuk perkuat pendidikan masyarakat di PKBM. Tapi di tempat-tempat lain jarang sekali ya. Mungkin saya yang kurang ini tahu ya. Tetapi saya searching ke Google ya, tidak menemukan. Nah, ini persoalan ya, ini persoalan. Nah, kebetulan kemarin juga saya ada rapat bersama Komisi 2 DPR RI, rapat juga dipimpin langsung oleh Komisi 2 DPR RI, Komisi 10 DPR RI. Nah, kita juga membahas dan saya bersuara soal itu. Nah, oleh karena itu tadi tanya bagaimana peran kita ya. Peran kami sebagai organisasi mitra pemerintah, kita terus menggerakkan ya. Selain kita berafiliasi dengan pemerintah dan mitra-mitra lain, bergerak secara langsung ya. Bukti apa? Bukti pendidikan non formal saat ini bergerak itu, terlepas tadi saya omong ya kebijakan politik di bawah belum maksimal, tetapi secara real itu nyata di bawah. Komunitas bergerak karena ini sebuah panggilan ya. Komunitas secara secara kerelaan bergerak ya, totalitas tanpa embel-embel ya, tanpa ada kepentingan. Dan itu sebenarnya energi pendidikan yang bagi saya sangat positif. Nah, tinggal sekarang pemerintah ya punya tugas bagaimana melihat fenomena ini, merespon ini. Bukti apa? Angka putus sekolah dari tahun ke tahun itu kita tekan ya. Buta aksara di NTT kita tekan, ya kan? Sehingga dari sekian total buta aksara di NTT semakin ini se-Indonesia tinggal 1,9% ya, dan NTT tinggal 2, sekian persen. Nah, mudah-mudahan ini kita terus upayakan sehingga indeks buta aksara kita semakin rendah, literasi kita semakin naik, dan peran kita semua dan peran serikat pendidikan masyarakat yang di dalamnya adalah pegiat pendidikan masyarakat, komunitas penggerak pendidikan non formal itu
sudah berdampak kepada masyarakat. Kita punya 238 PKBM ya, pusat kegiatan belajar masyarakat yang menyelesaikan masalah pendidikan anak-anak tidak sekolah, anak-anak jalanan, kaum-kaum marginal. Di sana ada dua program strategis, yaitu PKK, pendidikan kecakapan kerja, ada pendidikan kecakapan wirausaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menyiapkan pekerja-pekerja terampil untuk bekerja di dunia usaha, dunia industri. Nah, ini saya melihat ini belum ditangkap oleh pemerintah daerah. Itu jujur saya jujur saja, kalau ini ditangkap, persoalan pengangguran, persoalan segala macam, angka pengangguran di NTT akan terselesaikan, kan gitu. Orang kalau sudah terampil, punya skill bagus, punya knowledge yang bagus, punya hard skill bagus, punya soft skill bagus, masalah kehidupannya bisa dia selesaikan sendiri, gitu. Tidak akan bergantung pada negara, tidak akan tunggu BLT, tidak akan tunggu bantuan-bantuan sosial, karena masyarakatnya sudah mandiri, dia berdaya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Jadi saya berharap pendidikan di NTT itu harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Sehingga misalnya masalah pengangguran, masalah macam-macam, keterampilan masyarakat belum dimiliki, itu bisa terselesaikan. Dan selesainya di mana? Jalur pendidikan non formal. Di sana ada lembaga yang secara legitimate-nya oleh undang-undang, ada satuan pendidikan non formal, ada PKBM, ada SKB, ada lembaga kursus dan pelatihan, ya kan, ada BLK, balai latihan kerja, dan macam-macam. Itu diperkuat agar apa, masalah pendidikan, masalah ekonomi akan dengan sendirinya. Saya kira itu beberapa hal, dan Serikat Pendidikan Masyarakat akan terus bergerak untuk mewujudkan itu. Kita sudah membentuk semua di tingkat kabupaten kota dan program-program strategis kita. Kita akan berkolaborasi dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat untuk memperkuat literasi. Kita berharap respon positif dari pemerintah. Itu tidak bisa kita bicara kalau pemerintah dari aspek kebijakan anggarannya tidak berpihak, gitu. Jadi apakah di daerah itu 20% APBD itu dialokasikan untuk pendidikan? Apakah pendidikan yang dimaksudkan pemerintah daerah itu hanya formal atau secara holistik, formal, non formal, dan informal? Karena masalah kita sangat kompleks ini. Baik, kalau dilihat dari satu sisi saja, saya percaya tidak akan pernah selesaikan masalah ini. Baik, jadi ini menjadi kolaborasi yang bagus ya untuk bisa mencarikan solusi ya untuk pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, sejauh ini Pak Poli, Anda melihat seperti apa teknologi yang diterapkan, teknologi pendidikan itu sendiri yang diintegrasikan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di NTT ini, Pak? Iya, baik. Jadi teknologi itu positif, baik ya. Tetapi pemanfaatan dan penggunaannya itu kan harus diatur. Ya kan gitu. Yang terjadi adalah kita mungkin karena seperti kaget gitu. Perubahan teknologi semakin canggih dan SDM kita tidak tersiapkan, proses literasi tidak kuat. Justru dengan kehadiran teknologi yang tadi saya katakan baik tadi, itu menjebak generasi kita yang secara mental tidak siap. Nah, ini oleh karena itu saya mau mengatakan begini, teknologi itu baik, tetapi perlu diatur. Contoh anak-anak PAUD, anak-anak SD, anak-anak SMP, dari aspek mental usianya kan belum layak untuk menggunakan teknologi secara bebas. Nah, itu harus diatur oleh pemerintah. Keluarga berperan di situ, sekolah berperan di situ, masyarakat, literasi masyarakat berperan di situ. Terus di tingkat SMA diberi porsi yang pas. Di tingkat perguruan tinggi pasti kita kasih leluasa untuk anak-anak atau adik-adik kita mahasiswa untuk menggunakan teknologi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pendidikan, kemajuan, peningkatan skill dan pengetahuannya. Nah, ini yang perlu diatur. Sehingga apa? Generasi kita tidak terjebak. Tetapi sekarang tuh pemanfaatan teknologi itu sudah bergeser. Orang menggunakan teknologi karena tadi kemampuan literasi digital tadi tidak mumpuni, ya orang sesukanya dia menggunakan teknologi, bahkan menggunakan konten-konten yang minta maaf tidak bermanfaat untuk dirinya dan bahkan merusak keluarga dan lingkungannya. Nah, ini penting sekali. Baik. Oleh karena itu pendidikan literasi digital itu harus diperkuat di tingkat keluarga, di satuan pendidikan baik formal maupun non formal, dan juga di masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu apa sih manfaat teknologi. Teknologi itu dipakai kepada siapa, ya.
Oh, ini anak saya usia masih PAUD, masih SD. Oke, saya putuskan anak saya jangan dulu gunakan teknologi ini, digitalisasi. Karena akan berpengaruh, dampaknya itu luas sekali, baik fisik maupun psikis. Nah, ini yang harus terus disosialisasikan dan harus terus diadvokasikan kepada masyarakat. Tetapi di sini kembali tadi peran pemerintah ya, sebagai penyelenggara negara harus mengatur itu ya. Contoh kita di NTT ini, kita lihat saja fenomena terjadi saat ini. Anak-anak kita menggunakan teknologi sebebas-bebasnya yang berdampak pada apa? Indeks literasi membaca rendah, ya kan? Fokus main TikTok, fokus main Facebook, TikTok dan lain-lain itu positif, tapi bagaimana penggunaannya? Kita tidak bisa salahkan anak-anak karena mereka belum paham apa itu pemanfaatan teknologi. Nah, inilah proses literasi yang harus segera baik kita semua ya, keluarga, sekolah dan masyarakat untuk bagaimana mengadvokasi, dan itu harus menjadi gerakan bersama. Baik, Dan di sini peran pendidikan, penggerak pendidikan masyarakat ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama itu. Baik, Pak Poli, dan inovasi seperti apa yang diterapkan oleh SP2MI ya untuk mendukung pembangunan pendidikan di NTT? Oh ya, baik. Jadi kita sudah menyusun program-program strategis ya. Yang pertama, kita akan penguatan kapasitas kelembagaan ya secara internal bagi lembaga-lembaga penyelenggara komunitas literasi, PKBM ya. Kebetulan saya juga ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat. Kita akan perkuat itu. Di Forum TBM ada 23 program prioritas, di SPMI juga ada berbagai program-program prioritas. Untuk apa? Program yang paling unggul di SP2MI itu yaitu PKK dan PKW. Pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Kita ingin mendorong generasi ini yang berdaya, ya, yang mandiri, yang memiliki life skill, keterampilan hidup, ya. Leadership mereka dibangun ya, soft skill mereka dibangun, keberanian, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, ya kan begitu. Mindset entrepreneurship itu terbangun dalam generasi kita. Agar NTT ini bukan generasi konsumtif, NTT agar ke depan harus generasi produktif, generasi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif. Nah, melalui serikat penggerak pendidikan masyarakat yang mengayomi seluruh lembaga-lembaga pendidikan non formal ini, kita ingin ini harus terwujud. Selama ini kita sudah berupaya ya. Contoh di Kota Kupang nih, banyak sekali lembaga kursus menyelenggarakan kegiatan berbagai pelatihan-pelatihan ya melalui program PKK, pendidikan kecakapan kerja maupun PKW. Saya ada menjahit, ada menenun, ada rias pengantin, salon kecantikan, macam-macam kegiatan. Ini yang akan menjawab kebutuhan masa depan generasi ini. Ya kan gitu. Orang belajar kalau learn to know, hanya belajar untuk tahu pengetahuan, tapi dia harus mampu mengaplikasikan apa yang dia pelajari. Dan itu pendidikan non formal, basisnya itu learning base, basisnya itu pembelajar ya. Maka di PKBM itu bukan sekolah, PKBM itu namanya pusat kegiatan belajar. Orang datang untuk belajar. Jadi gitu. Jadi kalau semua PKBM di NTT itu dihidupkan, komunitas lembaga kursus dan pelatihan dihidupkan, masalah pengangguran, masalah kemiskinan ekonomi, saya pastikan itu akan terselesaikan. Dan pastikan bahwa penyelenggara pendidikan satuan non formal ini berjalan sesuai standar. Kita di NTT ini ada lembaga penguji kompetensi ya, lembaga penguji kompetensi, macam-macam, terlalu banyak. Tetapi pemerintah belum melihat itu sebagai energi ya, kekuatan. Nah, harapan saya ya, kebetulan kita baru selesai pilkada ini kan, setiap kabupaten kota bupati baru, gubernur baru. Saya kira ini harus dilihat sebagai masalah serius yang harus akan 5 tahun kepemimpinan mereka ya bisa selesaikan itu dengan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis. Saya kira itu dari saya. Baik, itu juga menjadi harapan terakhir dalam perbincangan kita ya pagi hari ini ya Pak Polikarpus ya, untuk pemerintah yang baru ya, untuk harapan kita. Ya, baik, untuk menerapkan visi misinya di tahun 2025 ini Pak Polikarpus. Baik, terima kasih Pak Poli untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Ya, terima kasih juga. Salam literasi. NTT membaca, NTT menulis. Salam literasi, selamat pagi. Pagi, ya.
1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 8